Adik sudah tampil di layar. Belum, belum. Oh iya, Ya, silakan. Sudah tampil. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Mustaqim Karim, SHMM selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Ni Putu Dewi Setianingsi SEMM selaku coach, dan yang kami hormati Ibu Kamaria Gibran Escape MM selaku mentor kami. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Imam Syafaat Nugraha, peserta Latsar CPNS Angkatan 31 Kabupaten Banggai Laut. Jabatan sebagai dokter ahli pertama di RSUD Banggai Laut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Pencatatan Stok Obat-obatan Emergensi di Troli Emergensi IGD RSUD Banggai. Adapun judul ini saya angkat karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dalam pelayanan kegawat daruratan serta merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langsung saja pada latar belakangnya, kondisi saat ini berdasarkan observasi dan pengalaman bertugas di IGD RSUD Banggai ditemukan bahwa ketidaksesuaian antara daftar standar obat emergensi dengan ketersediaan stok obat di troli emergensi. Pencatatan stok yang dilakukan masih secara manual, monitoring belum berjalan optimal dan belum berbasis sistem real time dengan digitalisasi, serta koordinasi antar petugas IGD dan farmasi yang belum terdokumentasi secara sistematis. Adapun kondisi ini berisiko menghambat kecepatan tindakan medis kami sekaligus keselamatan pasien dalam situasi gawat darurat. Melalui analisis isu dari metode APKL dan metode USG, maka kami menetapkan isu metode dengan judul belum optimalnya penyediaan obat-obatan emergensi di troli emergensi IGD RSUD Banggai. Adapun keterkaitan dari pembelajaran kami pada agenda 3 terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu pada aspek manajemen ASN, permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola logistik, fungsi pengawasan dan monitoring yang belum sistematis, serta manajemen kinerja yang belum terdokumentasi dengan baik. Dari perspektif Smart ASN, literasi digital belum dimanfaatkan secara maksimal, digitalisasi belum sepenuhnya diterapkan dalam monitoring stok, serta ASN belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi sederhana berbasis teknologi. Apabila isu ini tidak ditangani dengan segera, maka dampaknya dapat berupa pertama, terhambatnya tindakan emergensi. Yang kedua, risiko terhadap keselamatan pasien tentunya. Dan yang terakhir, penurunan mutu pelayanan publik. Adapun gagasan aktualisasi, untuk menjawab isu tersebut, saya merancang gagasan berupa digitalisasi pencatatan stok obat emergensi di troli emergensi IGD RSUD Banggai menggunakan form Google Sheet sebagai real time monitoring atau bisa diupdate secara langsung. Adapun ruang lingkupnya yakni troli emergensi di IGD, monitoring item obat sesuai standar, sistem digital yang dapat diakses oleh pihak IGD maupun farmasi. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pengawasan, memastikan obat emergensi selalu tersedia, serta meningkatkan akuntabilitas. Inovasi ini terlihat sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, namun kami rasa berdampak langsung pada mutu pelayanan kami. Untuk mencapai hasil gagasan tersebut, maka kami merancang kegiatan aktualisasi. Yang pertama, rancangan pertama terkait dengan kegiatan persiapan habituasi.
Persiapan habituasi terdiri dari tahapan-tahapan, yakni konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan farmasi, dan mengumpulkan referensi. Untuk rancangan kegiatan yang kedua, kita mengambil membuat sistem persediaan yang terdiri dari tahapan menyusun form Google Sheet, membagikan link Google Sheet untuk pencatatan stok akses kepada petugas IGD dan farmasi, dan yang ketiga analisis data ketersediaan obat. Dengan sistem yang ini diharapkan data diakses nantinya bisa diupdate setiap waktu, kekosongan stok dapat segera terdeteksi dan dapat ditangani serta proses pengisian ulang menjadi lebih cepat. Pada rancangan kegiatan yang ketiga, kegiatannya yakni membuat panduan penggunaan sistem persediaan obat. Adapun tahapannya terdiri dari merancang panduan, menyusun panduan, membuat infografis panduan. Eh, untuk panduan ini tujuannya untuk mencegah adanya perbedaan persepsi, menjamin standarisasi serta meningkatkan profesionalisme kita sebagai ASN. Adapun rancangan yang keempat, yakni kegiatan terakhir pelaksanaan sosialisasi. Adapun tahapannya persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, serta melakukan sosialisasi. Izin Bapak, saya akan memaparkan satu contoh tahapan kegiatan dengan keterkaitannya dengan nilai ASN berakhlak. Saya ambil contoh pada kegiatan persiapan habituasi pada tahapan konsultasi mentor. Adapun keterkaitan dengan nilai ASN berakhlaknya, yang pertama berorientasi pelayanan. Dengan menyampaikan rencana kegiatan secara jelas dan mudah dipahami, juga terbuka terhadap masukan serta melakukan perbaikan rancangan aktualisasi agar kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi unit kerja dan masyarakat. Adapun akuntabel, dengan sikap akuntabel ini kita akan bertanggung jawab dalam melaporkan rencana kegiatan secara terbuka, jujur dan transparan. Adapun nilai kompeten, dengan menunjukkan kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi dengan mempersiapkan bahan konsultasi, mempelajari referensi serta menerima saran sebagai proses pembelajaran. Adapun nilai harmonisnya, dengan nilai harmonis ini kita membangun komunikasi yang santun, menghargai pendapat mentor serta menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Adapun dari nilai loyal, komitmen untuk penyesuaian rencana kegiatan dengan visi, misi serta kebijakan instansi tempat kerja. Dari nilai adaptifnya diwujudkan dengan sikap proaktif dalam penyusunan rencana kegiatan serta menunjukkan kesiapan untuk melakukan inovasi. Dalam nilai kolaboratifnya, tentunya kita bersikap terbuka dalam bekerja sama dengan mentor, menjadikan proses konsultasi sebagai ruang diskusi konstruktif untuk menghasilkan gagasan yang lebih baik. Adapun keterkaitan dari pembelajaran kami terkait agenda 3, masalah manajemen ASN dan Smart ASN, kami ambil contoh dari kegiatan persiapan habituasi dari manajemen ASN-nya, khususnya dalam aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan orientasi kinerja. ASN dituntut untuk menyusun rencana kegiatan secara sistematis, berbasis data, serta selaras dengan tugas dan fungsi jabatan. Adapun dari aspek Smart ASN-nya tentunya dituntut untuk memiliki integritas dalam menyampaikan kondisi nyata di unit kerja, memanfaatkan literasi digital dalam mengumpulkan referensi dan penyusunan laporan, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mentor maupun pimpinan. Adapun kesimpulan dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Pencatatan Stok Obat Emergensi di Troli Emergensi IGD RSUD Banggai, yakni mendukung terwujudnya nilai berakhlak, manajemen ASN, serta Smart ASN, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat profesionalisme ASN. Ini adalah gambaran kegiatan yang direncanakan terlaksana kurang lebih dalam waktu 1 bulan nanti.
Jadwal ini disusun secara sistematis dan bertahap agar setiap kegiatan berjalan optimal, yang terdiri dari persiapan habituasi, membuat sistem persediaan, membuat panduan penggunaan sistem persediaan obat, serta pelaksanaan sosialisasi nantinya. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imam atas presentasinya. Selanjutnya, kami silakan kepada Ibu Mentor untuk bisa memberikan gambaran singkat dukungan atas pelaksanaan rancangan tersebut. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Coach, Ibu Niputu, Dewi Setianingsi, mohon izin Pak Kabit selaku eh, penguji, kami menyampaikan terima kasih banyak atas arahan, masukan yang telah diberikan kepada peserta Latsar, yaitu Dr. Imam Syafaat Nugraha yang kesehariannya sebagai ASN di Rumah Sakit Umum Banggai Laut, yang kesehariannya itu sebagai dokter umum IGD. Jadi dengan mengangkat isu digitalisasi pencatatan stok obat-obatan emergensi di troli emergensi IGD RSUD Banggai, kami Lanjut saja makannya. merasa eh, secara pribadi dan organisasi menyampaikan terima kasih banyak. Ini juga sebagai inovasi terbaru yang nantinya akan bisa diterapkan pada bidang penunjang, khususnya pada bagian farmasi, untuk pencatatan secara digitalisasi. Secara pribadi, kami mendukung penuh atas dan memberikan dukungan secara penuh terhadap Dr. Imam selaku peserta ASN Angkatan 3, golongan 3, yang hari ini memaparkan rancangan aktualisasinya yang sudah dipaparkan secara jelas tadi, sistematis, dan semoga ini akan menjadi ke depannya rumah sakit akan semakin meningkatkan mutu dengan kehadiran dokter-dokter IGD yang telah mengikuti latsar hari ini barangkali. Demikian Ibu. Terima kasih Ibu Mentor atas penjelasannya. Tabik selanjutnya kami silahkan kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bu Dewi, selaku coach. Yang saya hormati Ibu Komaria Jibran, selaku mentor, dan teristimewa Dr. Imam Syafaat Nugraha. Nah, puasa kumiu Dr. Imam. Alhamdulillah Pak, puasa. Ya. Yeah. Pak Dr. Imam orang Banggai atau? Saya lahir di Sulawesi Selatan Pak, di Baru, cuma istri di sini dan sudah berkeluarga di sini di Banggai. Jodoh dengan orang Banggai Laut, Iya. Pak. Jodoh ya. Iya. Ya. Saya kira orang Jawa, apa namanya, Imam. Iya. 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 Ada dulu saya punya om namanya Mas Imam. Iya Pak. Tinggal di lorong kesehatan. Kakaknya, adiknya Mas Subur. Ya. Oke, Iya. Pak Dokter, terima kasih ya sudah menyusun rancangan aktualisasi dengan baik ya di tengah-tengah aktivitas mengikuti latihan dasar ya. Iya Pak. Kemudian rancangan aktualisasi ini diberi judul digitalisasi pencatatan stok obat-obatan emergensi di troli emergensi.
Iya, digitalisasi pencatatan stok obat-obatan emergensi di troli emergensi IGD Rumah Sakit Umum Daerah Banggai. Troli ini berarti yang troli-troli itu ya, dokter? iya, iya Pak, yang di Ya. troli emergensinya. Oke. Jadi saya analisis judul dulu ya. Iya, Eh, Judul ini telah tergambar lokusnya, tempatnya ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai. Kemudian bisa enggak begini, Pak Dokter Imam? iya. Eh, Berarti Komio buat anu ini ya, buat aplikasi ya, Buat aplikasi Google Sheet Pak. Google Sheet. Iya, Kan kalau kalau kita berdiskusi saja ini, Dokter iya, Imam, iya Pak. Iya Pak. kalau dipakai kata digitalisasi, digitalisasi ini kan banyak, Iya, ya, digitalisasi pencatatan stok obat-obatan emergensi di troli. Jadi kalau pemahaman saya, kalau digitalisasi ini masih apa? Masih terlalu luas, ya. Apa tadi yang Komio maksudkan? Google apa? Google Sheet Pak. Aplikasi Google Sheet. Nah, Google Sheet. Tapi intinya aplikasi Google Sheet, Sheet ya, Google Sheet Iya, itu Google Sheet. adalah proses pencatatan stok obat Iya Pak. antara kita menghayal dulu antara orang yang masuk di emergensi itu untuk ditaruh di troli kan seperti itu ya. Maaf Pak, nanti rencananya Hmm. ini kan akan melibatkan pihak-pihak seperti kepala ruangan di IGD dengan pihak Hmm. farmasi. Jadi masing-masing di HP-nya mungkin nanti ada aplikasi digital Google Sheet itu. Jadi yang dicatat melalui HP itu otomatis langsung terkonek juga dari pihak farmasinya. Jadi otomatis terupdate. Jadi di Google Sheet itu obat ya, catatan obat. Iya, catatan stoknya. Jadi untuk mengoptimalisasikan supaya stok-stok obat emergensi di khususnya di Hmm. troli emergensi bisa Oke. segera Ini kan belum baru di ruang emergensi ini kan baru iya, pasien baru datang ceritanya ini kan. iya, iya. Oke. Kalau misalnya saya ganti misalnya begini saya ganti. Apa tadi Google ya? Si catat. Bagusnya begini, si catat. Si catat. Dicatat. Iya, si catat. Tapi nanti berkoordinasi lagi dengan coach ya. Iya. Si catat stok ya. Jadi tak usah pakai digitalisasi pencatatan. Si catat stok Dicatat stok. ya. Judul itu harus anu ya, harus menarik. Harus menarik. Iya Pak, iya. Ya, Siap. harus menarik. Boleh ya? Boleh Si Pak, boleh. catat stok obat-obatan emergensi di troli, emergensi. Oke, Baik Pak, tadi siap. jadi dari gambaran diskusi barusan ini sudah tergambar sebenarnya latar belakangnya. Makanya saya menyarankan di latar belakang, Umio jelaskan apa yang kita diskusikan barusan itu saja, ya. Itu yang kita diskusikan barusan tadi itu, Umio gambarkan ketika pasien masuk, belum ini bla bla bla, Hah? Khususnya di kondisi yang terkini apa? Kondisi Yang emergensi Pak. ya kondisi saat ini. Bisa. Umio gambarkan seperti yang tadi itu. Iya, Lalu dukung dengan data karena di latar belakang itu kondisi saat ini diupayakan bisa mungkin tampilkan datanya, Pak Dokter ya. Karena Komio kan iya. orang ilmu pasti, saya yakin pasti ada data-data valid yang ada di rumah sakit itu terkait dengan data-data pasien dan data obat. Baik Pak.
Saya tergambar dia punya latar belakangnya itu tergambar jelas, ya. Baik. Kemudian boleh ya, boleh begitu Pak Imam. Iya, boleh Pak. Nah, begitu juga nanti kondisi yang kami harapkan, ya. Jadi setelah menggambarkan kondisi saat ini, ya, cerita yang saya bilang tadi, yang kita diskusikan tadi, setelah itu langsung kondisi yang diharapkan dari adanya Google Form apa tadi, si catat, ya, oke. Iya, Nah, iya Pak. jadi kalau yang pertama, yang kedua, yang pertama tadi judul, yang kedua saya sarankan untuk mereview kembali susunan latar belakangnya ini, ya, supaya lebih asik, lebih supaya orang baca lebih jelas, ya, lebih fokus, susun kembali latar belakangnya, kemudian eh, manfaatnya, ya, manfaat aktualisasi ini yang bagi organisasi langsung saja bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut. Oh iya Pak. Iya, ya. Bagi Iya, organisasi yang kami maksudkan organisasi OPD Pak. OPD, ya, RSUD, iya. ya, langsung bagi RSUD Banggai Laut. Sudah tipe apa di Banggai Laut rumah sakitnya? Saya belum baca. Izin Pak, tipe C sekarang, tipe C. Tipe C, tipe C Iya, ya. betul. Iya Pak, iya. Tipe Iya, C. Ya, Dokter Imam dengan adanya Kumio nanti saya berharap dia naik jadi tipe B. Amin Pak. amin. Amin. Penting ini kita tantang ini CPNS yang di rumah sakit ini, khususnya yang di Banggai Laut supaya naik menjadi tipe B. Jadi ganti bagi organisasi ini dirubah jadi bagi RSUD Banggai Laut, Bagaimana? ya. Baik Pak. Kemudian bagi masyarakat, oke. Saya ini kalau di Banggai Laut saya harus betul-betul harus optimalkan kemampuan. Selain karena saya punya kakak sepupu dulu di situ Sekap, Oh, iya Pak. ya. Sekarang dia wakil bupati di Banggai. Eh, Pak Furkanudin, Kabit. Kakak ipar ya, kakak ipar. Oh ya. Jadinya saya punya kakak sepupu. Oh, Iya Pak. Oke, ya. apalagi ada Gibran di situ. Aduh. Maria Gibran. Ya. Ibu apa ya di situ? Kepala UP, kepala U. Eh, KB, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Pak Kabit. Oh Izin. iya, kepala Ya. seksi. Memang di situ ya, di UGD, Iya. IGD itu ya. Ya, kami di struktural yang membidangi dokter-dokter Oh iya, pelayanan medis. mantap. Bidang Kemudian, pelayanan seksi pelayanan medis, iya. oh iya, iya. Selanjutnya, ini supaya bagus dia punya penyusunan, eh, apa rancangan aktualisasinya terimam. Saya langsung ke bab 2-nya saja, ya. Baik Pak. Rancangan aktualisasi nilai dasar ASN. Jadi Dokter Imam di sini Pak Dokter sudah gambarkan ya nilai-nilai dasar ASN ini ya secara jelas dan sudah mengaitkan antara nilai dasar kemudian komitmennya, afirmasinya, kata kuncinya dengan panduan perilaku.
termuat semua nilai-nilai dasar ASN dalam laporan rancangan ini. Cuma, kenapa beda hurufnya ya? Imam, nanti kamu kasih sama Iya. hurufnya ini. Oh iya Pak, iya. Deskripsinya dengan huruf-huruf yang ada di tabel-tabel ini. Ya, Iya, yang iya. huruf-huruf yang ada di tabel-tabel ini. Supaya cantik penulisannya. Ya, Baik Pak. nah, kemudian kaitannya juga dengan nilai agenda berapa itu ya? Agenda 3 ya, Smart Agenda 3 ASN. Pak. Iya. Coba kamu gambarkan nih, kaitan eh, si catat tadi itu dengan Smart ASN-nya. Boleh? Gambar boleh Pak. Hmm. Iya, insya Allah boleh Pak. Iya, gambarannya melalui eh, si catat tadi, lebih tepatnya dengan cara Google Sheet itu dari Ah, manajemen AS, ya, dari segi manajemen ASN-nya tentunya jika dilaksanakan dengan cara Google Sheet ini tentunya akan meningkatkan pelayanan masyarakat dan juga eh, meningkatkan integritas kita maupun akuntabilitas kita selaku ASN di dalam pelayanan dan juga tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan kepada pasien-pasien nantinya gitu Pak. Kalau dari segi Smart ASN-nya tentunya dengan digitalisasi ini melalui si catat Google Sheet itu tentunya ini kita berinovasi, bersikap adaptif, berinovasi melalui digitalisasi yang dulunya pencatatannya dilakukan secara manual. manual. Dengan digitalisasi ini diharapkan meningkatkan mutu pelayanan kami di RSUD Banggai, Pak. Mantap ini. Wah, mantap ini. Saya cuma dengar-dengar tadi penjelasannya, ternyata enak juga kalau kita gunakan apa namanya, si catat. Iya, iya, Pak. Lebih enak didengar gitu. Baik, Kumio sudah mampu menggambarkan ke saya terkait dengan catat tadi dengan kaitannya dengan apa namanya agenda pembelajaran baik nilai-nilai dasar ASN maupun ASN Smart ya. Iya, Pak. Di Insya Allah dengan catat ini ya dengan Google Sheet tadi eh, proses apa namanya penyiapan obat-obatan untuk emergensi itu lebih apa ya lebih cepat ya lebih cepat kemudian sehingga pasien-pasien emergensi itu bisa ter, teratasi ya dan Iya, Pak. seperti itu anunya Iya, Pak. tujuannya Iya, harapannya seperti itu, Pak. ya harapannya seperti itu. Saya cuma banyak saran saja ini. Kemudian yang di ini coba kami buka kami pelaporan itu di halaman 15. Ini Iya. memang tampilannya seperti ini ya. Oh, tapi Pak, itu yang saya foto kemarin, Pak, dari troli emergensi rumah sakit, Pak. Hmm. Itu gambaran contoh yang belum terupdate, Pak, karena masih sistem manual. Jadi begitu, Pak, anunya. Iya, Nah, stok-stoknya itu, ya. nah, Ini kan tadi stoknya, kami Pak. sudah jelaskan juga ini ya. Kami sudah gambarkan tadi ini di akhir Iya, presentasi tadi kalau saya tidak salah ya. iya, iya. Ada, Nah, Pak. bisa enggak kami bagaimana ya? Dalam memasukkan di laporan ini bisa enggak dipercantik begitu ya supaya enak dilihat. Oh iya, Pak, siapa? Ya? Iya. Kasih ganteng seperti kegantengannya Kumiu Dokter Imam ya Baik, Pak. Iya, iya. supaya tidak terkesan terfoto gitu ya. Iya, Masih ada waktu untuk diperbaiki. baik, Pak. Iya.
Nah, selanjutnya untuk alat analisis saya kira tidak perlu kita diskusikan karena sudah kelihatan sehingga didapatkan core isunya. Nah, yang terakhir ini di rencana kegiatan ada 4 kegiatan ya, Ya. 4 kegiatan. Kemudian masing-masing kegiatan itu ada tahapan-tahapan per kegiatan ya, tiga tahapan kegiatan. Iya, Pak. Ini sudah digambarkan terkait dengan keterkaitan antara substansi mata pelatihannya ya dengan kegiatan dan tahapan kegiatan. Nah, di rencana kegiatan aktualisasi ini, Pak Dr. Imam, nanti karena eh, ini kan baru rencana kegiatan aktualisasi. Ya, ini jangan sampai eh, semua kegiatan dan semua tahapan kegiatan, ya tahapan kegiatan ini harus betul-betul punya bukti jelas, ya Pak Dokter. Ya, Tunggu baik, dulu Pak. saya. Ruben. Ya, jadi setiap tahapan kegiatan ini harus ada evidence-nya, ya, harus ada bukti karena bukti ini nanti inilah yang saya akan lihat pada saat klasikal nanti di sana di Banggai Laut saat melakukan aktualisasi nanti. Nah, ini yang saya cek, ya. Oleh karena itu saya pesan memang, saya ingatkan memang siapkan semua 30 hari ke depan ini pada saat mengerjakan aktualisasi ini eh, buat memang dia punya bukti-bukti, ya, konsultasi sama mentor, kemudian konsultasi farmasi, ya, ini masukkan semua nanti, ya, pada saat klasikal nanti sampai di tahapan yang keempat, ya. Iya, Pak. Ini di jadwal tentatif ini juga kan sudah disusun, Pak Dokter Imam sudah susun. Artinya sampai pada bulan Maret minggu keempat semua kegiatan dan tahapannya ini sudah selesai dengan bukti-bukti yang penting. Ya, dokumennya dan dokumentasinya sudah ada. Ya, Iya, Pak. Dokter. Ya. Ya. Jaga kesehatan, insya Allah kita akan bertemu pada klasikal nanti. Dan yang terakhir untuk Bu Komaria Gibran selaku mentor, Ya, ya, Pak. mohon nanti kerjasama dan bantuannya karena Ibu diberikan eh, waktu untuk mendukung, ya, untuk melakukan persetujuan, untuk melakukan monitoring terutama terkait dengan tahapan kegiatan-kegiatan tadi, Bu Mentor. Dan nanti Bu Mentor juga akan melakukan atau memberikan penilaian terkait dengan sikap, perilaku, dan PKTBT-nya, ya, Bu Mentor. Ya, Pak. Oke, saya kira itu saja. Selamat untuk Pak Dr. Imam Syafaat Nugraha, ya. Selamat menyusun aktualisasinya. Eh, Insya Allah rancangan aktualisasi Pak Dokter ini eh, akan bermanfaat untuk masyarakat di Banggai Laut. Amin. Amin, amin. Oke, saya kembalikan. Sebentar. Di kata pengantar ini, saya lupa tadi. Di kata pengantar ini, orang tua, sebut komiope orang tua. Oh, iya, Pak. Orang tua, bapak,
Ibu, istri juga ya, dan anak-anak tercinta. Ya Pak, ya siap Pak. Oke, Bu Coach, saya kembalikan. Terima Terima kasih kasih banyak Pak. Pak Bapak Penguji, terima kasih banyak atas tanggapannya, atas masukannya. Dan untuk Pak Imam, ada beberapa hal tadi ya, judul, kemudian bisa direview kembali latar belakangnya, dicantikkan lagi, kemudian juga dimanfaat, dan beberapa lainnya juga mungkin penulisannya bisa eh, disesuaikan dengan apa harapan dari Bapak Penguji. Pak Imam, terima kasih banyak, sukses selalu. Tabe Terima kasih Ibu Bu. Mentor, terima kasih. Insya Allah sehat-sehat. Kita bisa ketemu di Amin. 1 bulan ke depan. Ya, Tabe Ibu Ibu. Mentor, Terima terima kasih, kasih. Ibu. Oke, makasih banyak. Terima Pak kasih. Pak Penguji, terima kasih. Imam, sukses. Tabe, Terima saya kasih Bu. kembalikan ke Pak Acok. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi selaku coach. Terima kasih juga Pak Kabit selaku penguji, Pak Kabit Pak Mustaqim, Ibu Komaria selaku mentor, dan peserta banggaan kita Pak Fuad. Semoga masukan dan saran dari penguji dilaksanakan. Oke, baik. Silakan dimatikan recordnya Pak Imam. Kita beralih ke peserta selanjutnya.